Teman-teman YouTube semua, selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Agung Prayoga. Oke, sekarang kita ngelanjutin taman kanak-kanak kita, dimana kita udah membahas apa itu forex, dan ini yang merah-merah udah kita bahas ya, apa itu leverage dan lain-lain. Kalau kita cek di YouTube, bentar, kalau kita cek di YouTube itu kita sudah mempelajari yang namanya materi-materi di forex. Tetapi zaman dulu, zaman dulu itu sudah aku buat sebenarnya dari awal ya, sekolah dasar itu sudah aku buat zaman dulu. Tetapi karena memang yang sudah aku bilang adalah waktu itu cara ngomongku jelek gitu, apa itu forex, apa yang diperdagangkan, siapa saja pemain di pasar forex, pipet sudah aku jelasin semua. Aku mau buat lagi, anggap saja apa ya, tahun ajaran baru, tahun ajaran baru di mana kita akan masuk ke taman kanak-kanak kembali ya, tahun kanak-kanak kembali. Apa itu forex, apa saja diperdagangkan, dari sisi kelihatan toh, dari sisi desain thumbnailnya aja udah beda zaman dulu ya. Kayak zaman dulu hanya sekedar ya nggak terlalu oke lah, tapi ketika taman kanak-kanak yang baru ini itu sudah lumayan bagus lah dari sisi thumbnail, penjelasan, karena kan umurku juga semakin semakin dewasa mungkin ya. Cara ngomong juga mungkin sudah aku perbarui, lebih punya pengalaman, jadi aku ngomongnya lebih nyaman. Tapi kita akan mulai lagi dari taman kanak-kanak. Kita sekarang akan membahas apa itu spread, dan sekarang masih jam 4.59 pagi ya. Itu bagus banget untuk ngelihat spread. Nah, ini kalau kita nggak ngaktifin spreadnya akan kelihatan cuma satu line doang ya, satu price doang di harga price saat ini. Tapi ketika kita aktifkan as line-nya, nah dia keluar spread ini. Ini adalah spread di mana ada batas-batas di sini. Dan fungsinya apa? Nah, fungsinya apa dan kenapa ada seperti itu? Nah, ini yang aku akan jelaskan dari taman kanak-kanak. Dan masih banyak nih. Ada sekolah dasar, nanti kita apa itu broker dan lain-lain. Mungkin nanti ada update ya. Nggak selalu hanya ini, atau aku loncatin, ada yang aku loncatin. Tergantung nanti bagaimana perkembangannya. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau ada yang penting aku tambahin nanti. Kalau nggak penting ya aku hapus nanti. Ada sekolah menengah, ada nanti sekolah menengah atas, ada SMP ya, SMP, SMA, terus universitas ya, sampai akhir pokoknya banyak banget. Tuh ada praktikum, ada praktek lapangan ya, mulai trading forex tanpa modal, kontes trading, teknik stop loss, teknik switching. Terus kalau di sekolah menengah atas ada pasangan mata uang di pasar forex, kolerasi ya, psikologisnya. Kalau SMP kebanyakan sih technical analysis, Fibonacci, pivot point, kayak gitu-gitu. Oke. Sekolah dasar nanti kita juga belajar jenis analisa, jenis grafik. Ya, intinya banyak lah. Nanti pasti ini belum lengkap sih, silabusnya belum lengkap. Jadi aku bisa tambahin nanti di SMP atau di SMA-nya gitu. Jadi kita di taman kanak-kanak dulu. Apa itu spread? Ya. Nah, sudah mengecil dia ternyata kawan-kawan. Karena sudah pagi, aku tadi mau ngerekam jam 4 ya. Cuman kepagian, aku masih belum bagus suaranya, masih belum tertata nada bicaranya, karena kan bangun tidur tahu sendirilah, bahasanya kurang gitu, kurang. Oke, kita bahas dengan santai saja. Ini adalah spread yang dimana kalau kita tahu di sini ada nilai bid, nilai as, di sini ada spread. Kalau kita nggak ngaktifin spread, itu bakalan hanya keluar seperti ini. Tuh, hanya keluar dua ini dah, keluar dua ini aja, bid sama as. Tapi kalau kita aktifin spread, itu akan keluar berapa jumlah spreadnya dalam satu pie. Nah, contoh ini yang aku aktifin, anggap saja kita aktifin GBP/USD saja. Nah, GBP/USD kita lihat ada bid di nilai ini, ada as di nilai ini, dan totalnya adalah 31. Yang mengartikan bahwa ada spread 30 pipet ya. Bukan 30 pips, tapi 30 pipet atau 40 pipet untuk pagi ini.
Bisa dikatakan adalah 4 pip atau 3 pip. Dan ini kenapa berubah-ubah? Ya, spread ini kenapa berubah-ubah? Untuk alasan berubah-ubah itu tergantung broker. Ada broker yang fix. Fix dalam arti dia tetap, ya, tetap 3 pip aja, nggak berubah, nggak naik, nggak turun, nggak besar, nggak kecil. Jadi tetap stuck di 3 pip aja. Ya gitu. Nah, ini berubah-ubah karena dia bentuk brokernya ada floating spread atau floating spread ya. Floating spread itu dia berubah-ubah dan berubah gratisnya ketika tadi pagi hari jam 4 itu biasanya melebar banget, teman-teman. Kayak tadi kan lebar banget kan? Kelihatan lebar banget. Terus kalau ada news besar yang volatilitasnya agak tinggi seperti ada fundamental tentang news atau data FOMC, example NFP mendekati jam tersebut, biasanya floating spreadnya itu melebar nggak tentu. Ada yang lebih dari 5 pip, ada yang lebih dari 10 pip. Tergantung brokernya ya kawan-kawan. Itu adalah spread. Tapi oke, aku udah tahu nih spread. Aku udah paham itu ternyata spread. Tapi buat apa, Mas? Mas Yohanes itu buat apa? Nah, ini fungsinya kita harus belajar namanya basic. Ada kalanya orang-orang tidak mengerti atau tidak memahami kenapa adanya spread. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Bank BRI. Contoh Bank BRI atau Bank BCA atau kita tulis rate BCA. Ya, rate Bank BCA. Nah, ketika kita pakai kurs ya, kurs Bank BCA atau terserah kalian mau pakai Bank BCA boleh, pakai Bank Mandiri boleh, pakai apa saja pasti ada. Ini adalah spread ya. USD ada spread di mana ada harga jual, harga beli dan harga jual. Ya. Ada harga beli dan harga jual yang menandakan bahwa ketika kamu membeli di sebuah bank, di perusahaan atau kantor bank, ketika kamu membeli, anggap saja kita membeli mata uang USD dengan rupiah atau mau menukarkan mata uang rupiah kita ke USD. Berarti belinya ada di harga jualnya bank seharga 14.275. Tetapi ketika nanti kamu punya USD dan akan menukarkan ke rupiah atau dalam arti kalian ingin menjual USD-mu untuk mendapatkan rupiah, kamu akan dihargai di harga beli. Loh kok beda ya? Kok bisa beda ya, Mas? Ya karena itu termasuk keuntungan dari bank itu. Dimana kita beli atau menukarkan rupiah ke USD dapat harga segini. Tapi pada saat itu kita tukarkan lagi akan masuk ke harga ini. Kita akan rugi 15 rupiah. Ya, kalau contoh bisa diasumsikan begini. Kita beli 100 USD, berarti kita butuh 1.427.500. Tetapi kita kalau jual USD atau kita tukarkan USD kita ke bank tersebut lagi adalah dapat 1.426.000. Kita akan rugi 15.000 rupiah ya. Oke, kalau pengen lebih detail aku tulisin di sini. Itu harga jual USD ya. Harga jual ada di harga 14.275 yang mengartikan bahwa bank itu menjual USD harganya 14.275 rupiah per 1 USD. Beli itu bank 14.260. Jadi kalau bank mau ngambil USD-mu itu dihargai 14.260. Jadi kalau kita seolah-olah mau membeli 100 dolar ya, berarti kan kita harus berapa sih harga jualnya bank? Nah, kan di harga 14.200. Berarti kan ada 1.400.275 tambah 02. Jadi kalau dijadiin rupiah hasilnya adalah 1 juta
1.427.500, ya enggak? Nah, kalau kamu mau jual 100 USD dapat berapa? Maka kamu dapat 100 USD-nya adalah 1.426.000. Kalau kita kurangi dari ini ya, yang ini dikurangi, berarti sama dengan minusnya adalah 1.500. Nah, 1.500 ini, rupiah ini minusnya ya, itu adalah keuntungan bank. Jadi bank itu mengambil rate keuntungannya adalah 100 rupiah. Gitu ceritanya. Jadi spread ini adalah keuntungan broker juga. Termasuk keuntungan broker juga. Dimana dia itu kalau belinya di harga jual. Kalau kamu sell itu di harga beli. Nah, aku contohin. Ini aku udah siapin akun demo. Kalau kita menggunakan M1 akan kelihatan banget spreadnya ya. Nah, kayak gini. Kalau kamu beli itu akan otomatis masuk di tempat merah ya. Tempat merah itu di harga mana? 36129. 36129 ya. Kita perhatiin. GBP USD kita perhatiin. Yang bagian ini ya. Bagian yang warna merah itu perhatiin di sini. Oke. Berarti yang warna merah ini adalah harga as. Ya, harga as. Bid itu di abu-abu. Nah, begini kawan-kawan. Nah, oke. Sama kan? Sama. Oke. Sekarang kalau kita beli pasti ada di harga jual. Kalau kita jual berarti ada di harga beli. Coba kita sell. Kita buy dulu, kita buy. Kita perhatiin. Cetek. Tuh, masuknya di mana? Masuknya buy-nya titiknya di harga beli. Sorry, harga jual. Ya, masuknya di harga jual. Tetapi ketika kita sell, setes. Nah, masuknya di harga beli. Nah, kelihatan kan? Aku kecilin ya. Sorry, kalau aku kecilin nggak kelihatan. Nah, begini. Oke, gini ya, kelihatan ya. Ini dia. Ketika kita buy itu di harga jual. Ketika sell itu di harga beli. Nah, itu alasannya kenapa setiap kali kita open posisi, contoh buy-nya kita open posisi, selalu minus duluan. Ya, selalu minus duluan. Itu yang akan kita pelajari di materi saat ini, spread. Ya, itu kenapa kita minus duluan. Dan uniknya lagi, kita kenapa harus tahu basic ini? Karena kita tahu nanti ada saatnya ketika kita jual atau beli itu harus menyentuh mana agar kita kena take profit atau stop loss. Adalah kan gini, kita kalau open posisi kadang kan kita menaruh namanya take profit sama stop loss. Terkadang ketika orang-orang yang nggak tahu basic tentang spread, mereka karena mungkin males ya belajar basic, males belajar dasar, jadi mereka salah tangkap. Nah, yang paling banyak salah tangkapnya ketika begini. Ketika kita lagi sell. Nah, seperti ini. Kalau kena SL, bro, nah, TP-nya kan berarti di bawah. Nah, itu oke. Kalau seumpamanya orang-orang pertama kali tahu forex dan tidak mempelajari basic ini, maka kan kelihatan kan hanya satu garis ini doang kan? Betul? Hanya satu garis ini doang kan? Tapi ada TP di atas, ada SL di bawah. TP di bawah, SL di atas karena kita lagi sell. Ketika kita nggak tahu yang namanya spread, yang nggak tahu basic belajar tentang spread, itu biasanya orang-orang itu ini ketika market contoh saja mendekati namanya stop loss. Dia naik ke sini naik mendekati
dia abu-abunya itu ada di sini. Set, di sini ya, abu-abunya di sini, persis di bawah sini. Tapi stop loss sudah kena. Marah-marah udah. Marah-marah apalagi ketika pagi hari dia spreadnya melebar ya. Melebar terus kena dulu. Menyentuh dulu ke stop loss. Marah-marah. Loh, ini candlenya lo belum tersentuh stop loss atau garis stop lossku belum kesentuh lo sama candle. Ya, belum kesentuh lo sama candle kok udah di close ini brokernya ini pasti bermasalah ini, tipuan ini, menipu. Bukan menipu mas bro sekalian, mbak bro sekalian, itu karena kebodohan kalian sendiri yang tidak mempelajari basic ya. Atau pergerakan itu turun mendekati TP tapi udah melewati garis take profit tapi belum ke close. Wah, ini brokernya bermasalah ini, bos. Ini brokernya bermasalah, bosku. Ini kenapa ini udah melewati garis take profit tetapi belum di close atau belum clear. Ada apa ini nama brokernya? Broker penipuan ini. Itu karena kebodohan kalian sendiri, bosku. Ya. Ketika kalian aktifkan yang namanya Asline, nah, itu akan ketahuan. Asline-nya aja sekian, bosku. Ya, asline-nya aja sekian, bosku. Ketika kamu itu asline-nya itu sekian, terus kamu bayangin aja naik sekian di sini naiknya. Nilai yang abu-abu ini atau price yang abu-abu ini ada di sini, ya. Itu secara otomatis kan spread-nya sekian. Dari ini sampai sekian, maka ini pasti kesentuh stop loss-nya. Itu bakalan di-cut otomatis oleh broker. Nah, ketika dia bergerak turun ke sini, anggapannya price ada di sini abu-abunya, candlenya di sini. Tapi spreadmu yang warna merah ini belum melewati ini atau belum menyentuh warna take profit ini, ya nggak akan di close juga, bosku. Ya, jadi tidak akan ke close karena belum menyentuh nilai harga jual. Ya, belum menyentuh harga as. Betul nggak sih? Kayak gitu. Kalau kita mau beli, ya, kalau kita mau buy berarti kan di harga jual. Kalau kita mau jual berarti di harga beli. Jadi ketika kita sudah sell, berarti kan kalau sell ini close itu sebenarnya kita jual kan? Sorry. Ketika kita sell ini berarti kalau kita close posisi kan sama aja kita beli kan? Sell itu harus buy untuk close atau liquidity. Meliquid. Ketika kita buy harus sell nanti kalau meliquid atau close posisi. Berarti kita harus sampai ke area ini dulu, warna merah ini. Ketika kita mau close sell. Tapi kalau mau close buy itu di harga abu-abu. Begitu ceritanya, itu adalah spread. Ya, teman-teman, itu adalah harga spread. Ini nggak bisa terlalu deket ya. Nanti aku cari broker yang paling deket. Tapi aku anggap paham lah. Jadi ketika spread ini itu melewati garis SL itu belum tentu ke close. Ketika kita buy, TP belum nyentuh TP ya. Ketika sell itu ketika merah ini udah menyentuh garis SL itu akan ke close otomatis. Tetapi kalau ini dia turun tapi merahnya belum menyentuh garis ini walaupun kelihatan udah menembus garis ini, garis take profit, itu belum tentu ke close karena spreadnya belum tentu nyampe di tempat garis take profit. Itu alasannya kenapa kok kadang aku open posisi buy atau sell nyentuh TP nih kak, tapi kok gak ke close ya. Nah itu alasannya. Contoh lagi kalau kita buy. Nah, buy take profitnya ada di sini secara otomatis bukan berarti ketika nyentuh merah dia ke close, harus nyentuh abu-abu. Gitu kawan-kawan. Ya. Jadi kalau kita asumsikan, kalau kita bikin bukan asumsi, namanya kesimpulan, buy TP harus menyentuh abu-abu atau bid price. SL harus
nyentuh merah, ask price. Sell TP harus nyentuh merah, bid price. SL harus nyentuh abu-abu, ask price. Ask price, bid price. Nah, ini kesimpulannya. Dimana kalau kita buy akan ke close TP ketika abu-abunya yang menyentuh atau bid price. Ketika SL harus menyentuh merah baru ke close otomatis SL-nya. Kalau sell akan ke close ketika nyentuh TP itu ask price-nya. Ketika sell SL-nya ke close ketika menyentuh abu-abu. Nah, ini kesimpulannya. Ini fungsinya spread dan alasannya spread. Ya, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mungkin sudah lama kenal trading tapi tidak memahami atau masih marah-marah ke broker kenapa price sudah menyentuh tapi belum ke close. Ini kenapa broker? Tolong kasih penjelasan. Nah, itu makanya ini aku ajarin basic dari spread itu sendiri. Sehingga kalian memahami bahwa spread ini juga menentukan kalian menaruh namanya take profit, menaruh namanya stop loss. Terkadang ada orang juga mau contoh. Aku kasih contoh lagi nih. Aku kasih contoh, tadi kok close ya. Aku kasih contoh sell. Terus karena aku tidak tahu namanya spread, aku kasih SL di high. Benar kawan-kawan. Benar sekali, aku kasih memang SL-nya di high. Ya, high sebelumnya ya, di high sebelumnya. Oke, fine, benar sekali. Tetapi kita melupakan namanya spread. Sehingga dia ketika naik nggak ngelewati ini kok udah ke close ya punyaku SL karena aku udah nyentuh SL. Nah, itu karena terlalu dekatnya kamu menaruh stop loss di atas high tetapi tidak ditambahkan dengan spread. Jadi tambahkanlah sedikit tentang spread sehingga ketika dia walaupun dia sejajar price-nya di area high-mu di sini itu spread-nya nggak kesentuh oleh stop loss atau stop loss-nya nggak kesentuh oleh spread sehingga tidak kena close. Tapi kalau kalian menaruhnya terlalu deket itu bisa saja stop lossmu kesentuh walaupun analisamu itu sebenarnya harus break namanya high kayak gitu ya teman-teman. Itu kenapa pentingnya kita belajar basic. Jadi taman kanak-kanak ini adalah mempelajari basic dan sekarang sudah selesai tentang spread. Besok kita mempelajari atau next video kita mempelajari tentang fungsi lot. Fungsi lot itu gimana sih Kak? Gimana sih Mas Yohanes? Gimana sih lot itu menghitungnya? Ya, itu akan kita pelajari next time di video selanjutnya. Spread sudah selesai, leverage sudah selesai, 6 video sudah selesai. Dan kita akan menginjak nanti sekolah dasar. Hore, kita dari TK akan menginjak sekolah dasar. Tapi masih ada 2 materi lagi tentang taman kanak-kanak. Semoga kalian mendapatkan ilmu berguna. Dan aku sharing ini juga semoga bermanfaat bagi kalian. Walaupun basic dulu. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan kita memahami. Karena dunia investasi sangat penting untuk masa depan kita. Dikhususkan untuk lebih mendalami daripada kita tidak tahu, lebih baik kita mencari dan bertanya. Tanyakan apapun di komentar di bawah. Boleh kalian tanyakan tentang apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih banyak, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain agar tahu seluk-beluk forex lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi tahu
detail demi detailnya. Oke, selamat menikmati dan selamat belajar. Bye bye, happy trading dan happy investasi.